Shalom saudaraku, semoga damai Kristus boleh melingkupi kita sekalian. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema tentang terjaga vs tertidur. Dari Galatia pasal 6 ayat 1-2. Mari kita baca bersama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, Paulus mengatakan jemaat Galatia sebagai saudara-saudaranya. Suatu relasi yang sangat dekat, yaitu saudara. Nasihatnya supaya jemaat Galatia menolong kalau mendapati ada saudaranya yang jatuh, melakukan suatu pelanggaran, menolong orang tersebut dengan roh yang lemah lembut kepada jalan yang benar. Sambil atau sementara menolong, Paulus menasihatkan untuk menjaga diri mereka supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Galatia 6 ayat 1b. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Di sini kita melihat betapa rentannya kita jatuh ke dalam pencobaan. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap pencobaan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah. Bagaimana kita berjaga-jaga terhadap pencobaan? Pada ayat ini dijelaskan caranya adalah dengan turut merasakan duka cita kejatuhan sesama. Apabila sama saudara kita jatuh, maka kita bukan menyalahkan ataupun merendahkan. Itu bukan kasih, melainkan kita perlu kerendahan hati dan kelembutan untuk datang mengingatkan saudara kita yang jatuh. Turut merasakan menandakan bahwa kita tidak egois, melainkan kita memikirkan sesama kita. Selain itu, kita perlu berdoa, memohon anugerah pertolongan Tuhan pada saat kita menolong orang yang jatuh. Mengapa demikian? Tidak ada kemampuan ataupun kehebatan kita sehingga dapat dengan pongahnya kita berkata, "Aku mampu, aku dapat menghadapi pencobaan ini." Namun tiba-tiba kita jatuh dalam pencobaan kesombongan. Kita terjerumus dalam dosa keangkuhan. Tuhan Yesus pun mengingatkan murid-muridnya saat dirinya menghadapi salib penderitaan saat di Getsemani. Matius 26 ayat 41 katakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Yesus berkata demikian saat murid-muridnya didapati sedang tertidur. Perkataan Yesus ini ditujukan secara khusus kepada Petrus, mengingat Petrus akan menyangkal Yesus. Mari kita lihat teks Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Yesus menjadi teladan iman yang terjaga. Petrus menjadi contoh iman yang tertidur. Petrus, sedemikian juga kita, tidak pernah tahu kapan pencobaan itu datang. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga. Marilah kita lihat di sini. Berjaga-jaga yang Yesus maksudkan ialah berdoa. Berdoa membawa roh kita selaras dengan roh Allah. Roh kita taat kepada roh Allah, sehingga kita datang mendekat kepada Allah. Hidup kita akan digerakkan dan dikuasai oleh roh Allah. Bagaimana kalau kita tidak berdoa? Roh kita akan tertidur. Kita rasa semuanya baik-baik saja, padahal iblis sedang mengintai dengan penuh keinginan untuk menjatuhkan kita. Saat roh kita tertidur, maka daging akan menguasai hidup kita. Kita akan dapat dengan mudah jatuh ke dalam pelbagai pencobaan. Lihat bagaimana kita hidup. Apakah mudah bagi kita merasa diri aman-aman saja? Apakah kita berkata kepada roh kita, "Berdoa sedikit lagi, lipat tangan sedikit lagi"? Saat itulah si jahat dengan lihainya membisikkan kejahatan. Saat itulah si jahat membuat kita teralih dari Tuhan dan kebenarannya. Kompromi itu tidak apa-apa. Tidak usah berdoa sekali ini saja, tidak masalah. Saya bohong sedikit ini saja, bukan masalah besar. Tidak usah terlalu suci-suci amat, kan kurang-kurang sedikit juga gak signifikan. Nonton film itu sedikit bolehlah. Padahal
pada saat kita sedikit saja membiarkan kompromi terhadap dosa, itu adalah celah yang akan membuat kita dikuasai olehnya dan membuat kita terikat olehnya. Jangan pernah sedikit pun memberi celah atau kesempatan untuk dosa. Karena dosa yang satu akan membuat dosa kedua, dosa ketiga, dan seterusnya. Sampai hati kita tidak peka lagi terhadap suara Tuhan. Sampai hati kita terjerumus sedemikian dalam pada lumpur dosa. Maka dosa itu membuat luka-luka yang demikian parah. Waktu mengobatinya juga demikian lama. Katakan pada diri kita ketika kita mulai malas berdoa, "Hai jiwaku, datanglah kepada Tuhan. Dialah sumber penolong sejati. Hai jiwaku, nikmatilah kasih-Nya yang besar dan mendekatlah kepadanya. Dia tidak akan membiarkan kakiku tersandung. Penjagaku berjaga-jaga di sekelilingku. Maka amanlah jiwaku. Datanglah pada Kristus. Inilah cara kita berjaga-jaga dari kejatuhan atas dosa. Sambil kita berjaga-jaga dalam doa, kita pun turut mendoakan sesama saudara seiman kita dan menolong mereka ketika terjatuh. Ingatlah, kejatuhan begitu dekat di depanmu. Jangan pongah, jangan sombong, selalu rendah hati, datang kepada Kristus. Selalu perhatikan saudara seiman kita. Karena kita tidak dapat jalan sendiri tanpa saudara seiman kita. Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang yang memberi pertolongan akan ditolong juga, melainkan setiap orang yang sombong akan jatuh tanpa pertolongan.